Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafidhullah Basori, guru mata pelajaran Akidah Akhlak sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IJN Palangkaraya dengan NIM 254-267-30189. Nomor peserta 988-298-0056-011. Pada hari ini Rabu 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kerja praktek pembelajaran di kelas 5 MI Al-Mu'awanah dengan materi Asmaul Husna, ya, dengan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba Naila silakan berdoa. Duduk siap. Siap. Baca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah pemahaman padaku. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Itu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri, ya. Ya, pelan-pelan ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup.
perhatikan Bapak absen ya. Yang di absen harap mengucapkan nanti dan angkat. Ya. Azha Rohmawati. Ya, yang keras ya sayang ya. Arya Saputra. Hadir. Ahmad Dea. Ahmad Farhanul. Anissa Putri. Zulfahmi. Ya, Vina Nailal. Ya, Hana Novia. Ya, Muhammad Ibnu Hafiz. Ya, Mildania. Nurul Sakinah. Nazwa Anindya. Ya, Ratu Nazwa. Ya, Raisa Habibatullah. Ya, Raisa Habibatullah ya. Rizky Putra. Ya, Dian Zikri. Ya, Siti Nur Sofia. Ya, Safia. Sakira Kamila. Ya, hadir semua ya ini ya. Alhamdulillah. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang kalimat tarji. Ada yang masih ingat apa kalimat tarji? Apa kalimat tarji? Iya, kalimat yang diucapkan ketika kita menerima musibah. Contohnya apa? Ada yang? Siapa yang bisa mengucapkan kalimat tarji? Angkat tangan. Ayolah. Coba yang keras. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul? Ya, itulah ya. Sekilas tentang pembelajaran yang lalu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Ya, bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Siapa yang tahu jumlah Asmaul Husna? Coba kamu. Berapa? 99. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya 99. Yang tertuang semuanya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Oke. Selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini terkait Asmaul Husna. Ya, bisa dilihat bisa? Ya. Sekarang, Naila, coba sebutkan tujuan pembelajaran kita yang pertama. Coba, ya. Aku arti dari al-mu'min dan al-ba'id. Iya, menyebutkan arti dari al-mu'min dan al-ba'id. Kamu coba baca. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini. Menjelaskan makna dari al-munji, al-mumit, dan al-ba'id. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga, coba Safia. Coba silakan dibaca tujuan kita hari ini. Jika menyebutkan dalil Al-Quran yang berkaitan. Oke, menyebutkan dalil-dalil Al-Quran yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Yang keempat, coba sama-sama baca tujuan kita hari ini. Menunjukkan sikap syukur dan sadar akan kehidupan dan kematian serta semangat beramal. Iya, menunjukkan sikap syukur, sadar akan kehidupan dan kematian serta semangat beramal. Yang kelima, coba sebutkan. Kelima, menampilkan perilaku sesuai keimanan terhadap Asmaul Husna. Iya, jadi tujuan kita yang kelima ini adalah menampilkan perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lanjut ya. Nah, konsep kita hari ini yaitu bahwa Asmaul Husna adalah pemahaman tentang nama-nama Allah yang baik. Boleh bisa yang baik, boleh bisa yang indah, bisa yang agung. Ya, sama ya. Tuh ya. Yang mencerminkan sifat kesempurnaan. Ya. Istilah Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu asma dan husna. Asma artinya nama-nama, husna artinya yang baik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna adalah 99 nama Allah yang baik dan yang indah, ya, serta menunjukkan sifat Allah yang maha sempurna. Ya, bisa dipahami bisa? Alhamdulillah.
ya. Bapak akan menyajikan sebuah video tentang Asmaul Husna. Kalian bisa mengikutinya ya. Nah, setelah kita melihat tadi Asmaul Husna yang 99, Bapak juga akan menerangkan materi tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi. Ya, kita lihat ya. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang Asmaul Husna, Bapak akan terangkan ya materi-materi yang ada di PowerPoint berikut ini ya. Yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi. Nah, bisa perhatikan gambar berikut? Nah, ya, ini adalah gambar tumbuhan dan gambar hewan. Di mana tumbuhan dan hewan ini bisa hidup, bisa tumbuh karena sifat Allah Al-Muhyi. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan dan hewan di atas? Yang tadi ya.
Bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas sehubungan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Bapak terangkan, jagat raya dengan segala isinya merupakan ciptaan Allah yang maha sempurna. Allah memiliki sifat Asmaul Husna yang berjumlah 99 yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Nama-nama tersebut bukanlah sekedar nama, melainkan nama-nama yang baik yang sesuai dengan kenyataan. Ya. Selanjutnya, apabila kita menyebut nama-nama tersebut, maka akan bermanfaat dan berpengaruh besar terhadap sikap dan pekerjaan kita yang sedang kita lakukan. Dalam hal ini, kalian sebagai siswa, insya Allah akan bermanfaat bagi pembelajar. Ya. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk membiasakan mengucap Asmaul Husna, terutama ketika sedang belajar atau mengawali pembelajaran. Ya. Kita uraikan. Yang kita bahas 3 Asmaul Husna: Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang A, mengenal sifat Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya maha menghidupkan. Ya, selanjutnya pengertian Al-Muhyi. Makhluk hidup yang ada di dunia ini tidak satupun ada dengan sendirinya. Tidak ada manusia yang dapat menciptakan dirinya sendiri atau makhluk lain walaupun dengan teknologi secanggih apapun. Ya, tidak ada yang jadi sendiri. Tiba-tiba sedang jadi, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ya. Semua makhluk di muka bumi ini Allah Subhanahu yang menciptakan dan menghidupkan. Selanjutnya, Allah bersifat Al-Muhyi yang artinya maha menghidupkan. Ada firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada Kamilah tempat kembali semua makhluk. Jadi Al-Muhyi itu semuanya tertuang di dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Qaf ayat ke-40. Nah, sifat Al-Muhyi ini mengingatkan kita kepada bahwa Allah memberikan kehidupan kepada segala sesuatu yang tidak berkehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa kehendak dan kuasa Allah. Allah memberi kita kekuatan, kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan kemampuan lainnya untuk memenuhi kehidupan. Hidup kita ini adalah karunia Allah yang tidak takdir. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, senantiasa beribadah kepada Allah dan meningkatkan amal soleh kita. Ya, selanjutnya, bukti bahwa Allah bersifat Al-Muhyi adalah Allah menghidupkan manusia, Allah menghidupkan hewan, Allah menghidupkan tumbuhan. Ya, Allah juga menghidupkan tanah dengan curahan air hujan, juga menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati pada hari kebangkitan nanti, ya, setelah terjadinya kiamat. Ya, ketika kemarau panjang misal, tanah menjadi kering dan tandus tanpa tumbuhan. Nah, setelah Allah menurunkan hujan, maka tumbuhlah segala macam tumbuhan. Itu bukti bahwa Allah bersifat Al-Muhyi, maha menghidupkan. Ya. Di dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa iza anzalna 'alaihal ma' Al-Qadzatul Warabitul Innal Ladhi Ahya'a Lamuhyil Mauta Innahu ala kulli syai'in qadir. Ya, yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa kamu melihat bumi itu kering, tandus, tidak ada air. Maka apabila kamu turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur.
Sesungguhnya yang menghidupkan tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, tuh tentang sifat Allah Al-Muhyi. Hikmah mengimani Al-Muhyi. Ya, dikisahkan dari Raja Fir'aun. Tahu Raja Fir'aun tahu? Orang mana Fir'aun? Orang Mesir, betul ya. Raja Fir'aun berasal dari Mesir. Ya, mengaku Tuhan. Ya, Raja Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Dia tidak mampu menghidupkan makhluk yang mati padahal ya. Tapi dia mengaku dirinya Tuhan. Sedangkan Tuhan itu mampu menghidupkan yang mati. Ya. Begitu juga Raja Namrud. Tahu Raja Namrud? Kisahnya Nabi Ibrahim. Sama, dia juga sombong. Ya, menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Juga tidak akan mampu menghidupkan yang mati. Selanjutnya, ya, di sini beberapa hikmah terkait sifat Allah Al-Muhyi. Yang A, memahami kehidupan secara hakiki. Artinya memahami tujuan ini adalah untuk mencapai ridho Allah dan meluruskan niat, dan mengerti tugas hidup adalah beribadah dan memakmurkan bumi. Maksudnya adalah kita hidup ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, karena yang menghidupkan kita adalah Allah. Selanjutnya, kita harus memelihara kelangsungan hidup manusia. Dalam Al-Quran disyaratkan bahwa manusia sebagai berhidup dalam arti memelihara nyawa seseorang. Sebagai firman Allah, barang siapa yang menghidupkan, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semua. Yang C-nya, kita harus memberi makna terhadap kehidupan. Keberadaan hidup kita harus dapat memberi manfaat. Jadi maksudnya adalah kita hidup itu jangan sendirian. Ya, harus bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Ya. Yang D-nya, hikmah dari Al-Muhyi adalah tidak putus asa. Jika kalian mengalami kegagalan, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Nangis boleh? Boleh nangis boleh? Boleh, nangis boleh, tapi jangan putus asa. Karena bukan akhir dari segala. Tetap berjuang, tetap belajar. Yang kayaknya menjaga dan melestarikan kehidupan alam sekitar dengan baik. Ini adalah menjaga lingkungan. Ya, tuh itu adalah beberapa hikmah dari sifat Allah Al-Muhyi. Ya. Ya, setelah materi yang mau sampaikan, masih semangat anak-anak? Yo, kalau gitu kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Everybody beat one. Everybody beat two. Beat three. Beat four. Beat five. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang kita Bapak akan menugaskan kelompok. Akan Bapak bagi kelompok kecil. Ya, nanti Bapak ada penugasan. Ya, untuk barisannya kelompok 1. Ini baris ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sekarang sudah Bapak bagi kelompok, silahkan kalian buat kelompok untuk mendiskusikan Asmaul Husna terkait boleh Al-Muhyi, boleh Al-Mumit, boleh Al-Baqi. Nanti Bapak kasih kertas selembar. Silakan mejanya dibuat kelompok. Ini. Nah, sekarang kalian pilih mana Asmaul Husna yang menarik buat kalian. Didiskusikan tentang definisinya, tentang apapun itu. Tulis ya. Kertas lembar yang Bapak kasih. Ya.
sudah selesai semua diskusinya sudah? Sudah. Sekarang kembali ke tempatnya masing-masing ya, seperti semula. Sudah ya? Sudah ada catatannya udah? Nah, kalau sekarang Bapak minta setiap kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi tadi, mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi ya. Silakan tunjuk perwakilan dari masing-masing satu kelompok, satu orang saja. Siap, dari kelompok 1, siapa? Ya, yuk maju ya, silakan. Depan ya, depan, Chandra. Al-Muhyi yang maha menghidupkan, maha Allah yang memberikan kehidupan kepada semua makhluk dari tidak ada menjadi ada. Dan kami harus menjaga kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan Hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang Asmaul Husna Al-Muhyi. Al-Muhyi yang maha menghidupkan, pemahaman Allah yang memberikan kehidupan kepada semua makhluk dari tidak ada menjadi ada. Refleksi, kami harus menjaga kehidupan, tidak menyia-nyiakan waktu dan bersyukur karena diberi hidup. Contoh sikap, menjaga kesehatan, tidak melakukan kekerasan, membantu makhluk hidup. Baik, tepuk tangan. Terima kasih ya. Selanjutnya yaitu dari kelompok 2. Siapa yang maju? Naila. Ya, silakan Naila. Ya, yang keras ya Naila sayang ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Pemahaman dari Al-Mumit adalah Allah yang menentukan kapan makhluk mati dan tidak ada yang bisa menolaknya. Refleksi dari Al-Mumit yaitu hidup ini singkat, maka kita harus berbuat baik sebelum ajal datang. Contoh sikap dari Al-Mumit adalah menjauhi dosa, saling memaafkan, dan tidak sombong. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya dari kelompok 3. Siapa yang akan maju di kelompok 3? Oh ya, yuk silakan maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang Asmaul Husna Al-Ba'is. Al-Ba'is yang artinya yang maha membangkitkan. Pemahaman Allah akan membangkitkan semua manusia di akhirat untuk dihisab. Refleksi, kita akan bertanggung jawab atas semua perbuatan, jadi harus siap untuk akhirat. Contoh sikap, menjaga amal baik, jujur, dan taat beribadah. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan kembali lagi ke tempat ya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah ya. Selanjutnya adalah ada pertanyaan nggak terkait tadi pemahaman yang tadi? Tidak ada ya? Sudah paham sudah? Kalau memang sudah paham, Bapak akan memberikan sedikit project terkait Asmaul Husna Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Kalian Bapak tugaskan membuat poster terkait Al-Muhyi, Al-Mumit, ataupun Al-Ba'is ya. Nanti akan Bapak bagikan. Kalian buat poster terkait yang sudah dipelajari tersebut ya. Ya, siap.
Sudah, semua sudah? Sudah. Oh, sudah. Tadi kita sudah berdiskusi, terus mempresentasikan hasil diskusi, membuat proyek, poster dan lain-lain. Nah, sekarang Bapak mau tanya, merefleksi pembelajaran yang tadi, ya. Apa arti Asmaul Husna? Allah yang baik. Allah yang baik. Apa arti Al-Muhyi? Hidup. Apa arti Al-Mumit? Apakah bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran hari ini? Senang? Kalau gitu, Bapak mau tanya, apa yang kalian dapat dalam pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyampaikan? Nah, dia coba. Setelah belajar tentang Al-Muhyi, saya sadar bahwa hidup saya adalah anugerah dari Allah dan saya harus memanfaatkannya dengan baik, seperti belajar, sungguh-sungguh, dan membantu orang. Iya, baik. Terima kasih tepuk tangan. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Ya, Syakira, Mas Syakira. Ayo, siapa Syakira? Al-Muhyi mengajar saya bahwa menghadapi pasti. Saya jadi ingin memperbanyak amal baik dan meminta maaf kalau salah pada teman. Iya, tepuk tangan. Siapa lagi? Hafiz, siapa? Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Nah, selanjutnya Bapak sudah membuatkan tugas dalam bentuk Google Form yang melalui link yang Bapak kirim melalui grup WhatsApp, ya. Ada nanti Bapak kirim ya. Nah, selanjutnya setelah itu bahwa materi selanjutnya, yang pertemuan selanjutnya adalah tentang al-barzakh, tentang alam barzakh. Alam barzakh? Tahu. Iya, alam bu. Itu pertemuan materi untuk pertemuan selanjutnya. Silakan dibaca di rumah. Nah, sekian dari Bapak. Cukup kita baca hamdalah.